Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba gali lebih jauh nih materi yang menarik banget yang Anda bagikan, yaitu seputar kitab Henokh. Ya, dari sumber-sumber ini kita diajak masuk ke dunia yang penuh teka-teki ya. Ada soal astronomi kuno, terus kisah malaikat jatuh yang dramatis itu, sampai pandangan unik tentang sejarah awal manusia dan akhir zaman. Mari kita bedah bareng-bareng ya. Betul sekali. Kitab Henokh ini memang punya daya tarik kuat. Meskipun, ya itu tadi, statusnya kan sering jadi perdebatan. Nggak masuk kanon Alkitab utama di banyak tradisi. Tapi narasi di dalamnya itu, sangat berpengaruh loh. Bisa dibilang kayak semacam catatan kaki sejarah spiritual gitu ya, yang memberi perspektif lain ke cerita yang mungkin Anda sudah familiar. Oke. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kitab ini kan sering dihubung-hubungkan sama Henokh, tokoh Alkitab yang katanya diangkat Tuhan itu. Tapi di materi yang Anda berikan, disebut ada keraguan soal siapa penulis aslinya, kapan persis ditulisnya, makanya sering disebut pseudepigrapha. Itu maksudnya gimana ya? Ya, pseudepigrapha itu istilah teknis ya. Intinya, tulisan yang namanya dicatut ke tokoh terkenal dari masa lalu. Padahal kemungkinan besar ditulis orang lain, atau bahkan beberapa orang, di zaman yang lebih kemudian. Nah, ini juga menjelaskan kenapa, seperti yang ada di catatan Anda juga, alur ceritanya kadang terasa lompat-lompat atau nggak runut. Tapi justru karena itu, isinya jadi penting. Karena merekam berbagai tradisi, mungkin lisan atau tulisan lain, yang melengkapi, atau kadang menantang narasi utama. Khususnya soal malaikat dan cara pandang alam semesta waktu itu. Nah, bicara soal alam semesta, ini nih bagian yang menurut saya paling mencolok dari materinya. Kosmologinya beda banget sama sains kita sekarang. Disebutkan kalau alam semesta itu geosentris, artinya pandangan kuno yang percaya bumi itu pusatnya, bukan matahari, gitu ya? Iya, benar sekali. Matahari, bulan, bintang itu dianggap kayak pelayan bumi aja gitu. Bahkan mereka punya nama-nama spesifik loh. Matahari misalnya dipanggil Orjares atau Thomas. Bulan juga ada, Asonja, Ebla, Benase, Ereai. Ini kan nunjukin cara pandang yang melihat alam semesta itu punya personalitas, punya tujuan, bukan cuma benda mati. Menarik ya? Mereka digambarkan bergerak lewat gerbang-gerbang langit di timur dan barat. Matahari juga digambarkan kayak kereta yang ditarik angin. Nah, ini kan mengingatkan kita sama mitologi lain ya, kayak Dewa Helios di Yunani gitu. Betul. Dan kalendernya itu loh, bukan 365 seperempat hari, tapi pas 364 hari. Kok bisa ya? Terus ada penjelasan unik lagi soal pembagian waktu siang malam. Bukan pakai jam, tapi pakai satuan bagian. Jadi bisa berubah-ubah gitu ya perbandingannya. Iya, persis. Misalnya, pas siang malam sama panjang, ya masing-masing 9 bagian. Tapi di bulan ketiga, sekitar Juni gitu, siangnya bisa 12 bagian, malamnya cuma 6 bagian. Jauh ya bedanya. Jauh banget. Nah, yang lebih bikin penasaran lagi, menurut kitab ini, ketidakakuratan kalender, kalau dilihat dari kacamata mereka ya, itu justru gara-gara penyimpangan para malaikat jatuh. Ada bagian di catatan Anda yang nyebutin malaikat tertentu yang tugasnya jaga siklus waktu dan musim itu malah memberontak. Jadi, keteraturan kosmos itu ada kaitannya sama drama ilahi, bukan cuma hitungan matematis. Ada dimensi spiritualnya. Wah, jadi nyambung ke sana ya. Nah, ini membawa kita ke bagian yang mungkin paling sering dibicarakan, para pengawas atau watcher yang jatuh itu. Kelompok malaikat ini, seperti yang ditulis di materi Anda, turun ke bumi, terus melanggar tugas mereka. Nama kayak Azazel, Semyaza itu disebut sebagai pemimpinnya ya? Betul. Mereka ini diceritakan mengajarkan pengetahuan yang dianggap terlarang buat manusia saat itu. Apa aja itu? Ya, macam-macam. Mulai dari pembuatan senjata dari logam, terus penggunaan kosmetik buat memikat, sampai ilmu perbintangan yang dianggap menyimpang, kayak astrologi gitu. Bahkan, ada interpretasi dalam sumber Anda, ini menarik nih, yang spekulasi kalau deskripsi soal penciptaan makhluk-makhluk aneh itu, kalau kita lihat pakai kacamata modern, mungkin bisa diartikan semacam rekayasa genetika purba. Tentu ini tafsiran ya. Konteks aslinya bisa jadi beda. Rekayasa genetika purba? Wah, itu jauh banget mikirnya ya. Tapi menarik juga. Dan materi Anda juga mengaitkan malaikat jatuh ini sama dewa-dewi mitologi kuno. Kayak gimana tuh?
Iya, jadi ada gagasan kalau cerita-cerita dewa Yunani, Romawi, Mesopotamia, Zeus, Jupiter, dan lainnya itu sebenarnya gema atau ingatan samar dari peristiwa pemberontakan malaikat ini. Nama-nama planet yang kita kenal sekarang kan juga dari nama dewa-dewi itu ya, Jupiter, Mars, Venus, seolah ada jejaknya gitu. Oh, jadi ada benang merahnya begitu ya menurut pandangan ini. Dan kitab Henokh ini nggak berhenti sampai di situ. Dia juga ngasih gambaran detail soal dunia orang mati, Sheol. Tapi bukan cuma satu tempat gitu aja. Materi Anda kan memaparkan kalau Sheol itu terbagi-bagi. Ada kompartemen buat jiwa orang benar yang nunggu kebangkitan, semacam tempat penantian yang damai gitu. Terus ada area buat jiwa korban kejahatan. Mereka digambarkan terus meratap, minta keadilan. Kayak alam bayangan yang penuh kesedihan gitu. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Ya, terus ada lagi tempat buat jiwa orang jahat yang nunggu penghakiman akhir, semacam jurang kehancuran. Nah, ada juga Tartarus. Itu beda lagi ya, katanya penjara khusus di bagian paling dalam. Betul, Tartarus ini, menurut deskripsi di kitab itu, bukan buat manusia, tapi spesifik buat para malaikat jatuh yang terikat, kayak si Azazel dan kelompok Watcher lainnya. Jadi, gambaran akhiratnya lebih kompleks ya daripada sekedar surga atau neraka aja. Ada nuansa keadilan atau nasib yang bertingkat-tingkat gitu setelah kematian. Tepat sekali. Membaca teks kayak gini, ya seperti yang tersirat dari materi yang Anda kumpulkan ini, mengingatkan kita betapa beragamnya cara manusia sepanjang sejarah mencoba memahami alam semesta, takdir, dan yang ilahi. Mungkin ada perenungan yang bisa kita ambil ya. Setiap narasi kuno, terlepas dari statusnya diterima atau tidak, itu seperti jendela. Jendela menuju upaya manusia memahami misteri eksistensi. Dan itu mendorong kita untuk bertanya lebih dalam tentang makna di balik apa yang terlihat. Wah, dalam banget itu. Dan memang pembahasan kita kali ini luar biasa kaya ya dari materi yang Anda kumpulkan. Mulai dari kosmologi yang unik, kalender 364 hari, kisah malaikat pengawas yang penuh intrik, sampai detil dunia bawah yang berlapis-lapis tadi. Kitab Henokh ini benar-benar menawarkan banyak lapisan untuk digali lebih jauh ya. Iya, betul. Ini pengingatlah tentang kekayaan sejarah pemikiran manusia dalam usaha menjelaskan hal-hal yang, ya, sulit dijelaskan. Mungkin pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan, terlepas dari statusnya yang jadi perdebatan itu, gimana kok narasi kuno kayak gini, dengan segala keanehannya, masih bisa beresonansi atau memicu imajinasi kita di zaman sekarang ya? Apa ya yang bikin dia tetap relevan? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ini memberikan Anda perspektif baru yang berharga. Dan jangan lupa, tunggu pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa!